Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Pratamasari dengan NIM B1B1210084 dengan prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Birokrasi Indonesia. Menurut Mosca dan Michel, pendapat Mosca berangkat dari kritiknya terhadap klasifikasi tradisional tentang pemerintahan yang mengkategorikan pemerintahan dalam demokrasi, aristokrat, dan monarki. Konsepnya tentang birokrasi dan ketidakpuasannya terhadap tipe pemerintahan pola tradisional. Bagi Mosca, ini realitas dari sistem politik adalah kekuasaan, dan oleh karena itu ia kemudian menawarkan kategori baru yang didasarkan inti realitas tersebut. Kategori dimaksud adalah tipe feodal dan tipe birokratis. Kemudian yang dimaksud dengan tipe feodal adalah bahwa dalam suatu pemerintahan, kelas yang berkuasa memiliki struktur yang sederhana. Setiap anggota misalnya menjalankan fungsi ekonomi, perundang-undangan, atau militer. Masing-masing anggota dapat menjalankan wewenang secara langsung dan memiliki wewenang personal terhadap kelas yang dikuasainya. Sedangkan pada negara birokratis, fungsi-fungsi ini dipisahkan secara tajam dan menjadi kegiatan yang eksklusif dari bagian-bagian khusus kelas berkuasa. Di antara bagian-bagian tersebut ada satu kelompok yang karena kehadirannya di suatu negara disebut sebagai birokratis. Porsi tertentu dari kekayaan nasional dialokasikan kepada suatu badan yang pejabat-pejabatnya digaji. Inilah yang disebut birokrasi. Konsep Mosca kemudian dikembangkan oleh Michel, namun tidak sekedar memperluas tesis Mosca bagi semua organisasi. Ia bahkan menetapkannya menjadi suatu bentuk yang lebih deterministis. Ia sepakat dengan Mosca bahwa birokrasi adalah kebutuhan negara modern. Di dalam birokrasi, kelas-kelas yang secara politik dominan akan menjaga kedudukan mereka, sedangkan kelas-kelas menengah yang tidak terjamin akan mencari jaminan dalam pekerjaan. Hal lain yang patut digarisbawahi adalah bahasa Michel dan Mosca. Tentu konsep birokrasi sebagai suatu badan bagi pejabat yang digaji juga dapat dilihat sebagai bentuk penolakan atas pemikiran demokrasi konstitusional. Kemudian Max Weber berpendapat birokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan atau peraturan yang dilakukan dari meja ke meja secara terpisah. Pengaturan dan pengambilan keputusan secara terpisah itu adalah untuk menghindari terjadinya subjektivitas keputusan dan pengawasan dari satu tangan. Teori birokrasi Weber memiliki suatu anggapan bahwa untuk menciptakan nilai produksi yang tinggi, organisasi harus menggunakan sistem birokrasi. Birokrasi menurut Weber ini menekankan aspek struktur di mana perlu dibentuk untuk terciptanya proses kerja yang efektif dalam organisasi. Konsep umum tentang birokrasi Weber bukan hanya terdiri dari gagasan tertentu tentang kelompok, tetapi juga gagasan tentang bentuk-bentuk tindakan yang berbeda dalam kelompok tertentu itu. Weber memandang birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial. Proses ini mencakup ketepatan dan kejelasan, dikembangkan dalam prinsip-prinsip memimpin organisasi sosial sehingga memudahkan dan mendorong konseptualisasi ilmu sosial. Menurut Weber, demokrasi tidak sama dengan birokrasi, di mana dalam birokrasi memerlukan persyaratan dalam mengangkat seseorang atau jabatan, sedangkan demokrasi mensyaratkan memiliki seseorang atau pejabat oleh banyak orang, tidak diangkat. Teori birokrasi Weber memiliki suatu anggapan bahwa untuk menciptakan nilai produksi yang tinggi, organisasi harus menggunakan sistem birokrasi.
Birokrasi menurut Weber ini menekankan aspek struktural di mana perlu dibentuk untuk menciptakan proses kerja yang efektif dalam organisasi. Teori birokrasi Weber terdiri dari suatu bentuk organisasi kerja hierarkis di mana pejabat atau pekerja terspesialisasi dalam bidang dan fungsinya. Bagi Weber, birokrasi adalah instrumen dominasi. Dalam teorinya tentang birokrasi, Weber memunculkan 3 tipe masyarakat menurut kriterianya. Yang pertama, masyarakat tradisional, patriarki, dan warisan, misalnya keluarga, menonjol. 2. Masyarakat karismatik, karakteristik mistik, arbitrer, dan personalistik menonjol, misalnya partai politik. Yang ketiga, masyarakat birokratis, rasional atau legal. Mereka menekankan aturan impersonal dan rasionalis, misalnya perusahaan besar. Dari situ ia menjelaskan teorinya tentang birokrasi. Kemudian birokrasi menurut Karl Marx ialah Karl Marx cenderung menganggap keberadaan birokrasi pemerintah berpihak pada kekuatan politik yang memerintah. Karl Marx justru memandang birokrasi sebagai wujud kepentingan partikular yang sangat spesifik. Dapat dikatakan demikian karena menurutnya birokrasi tidaklah memiliki kepentingan umum. Disebutnya kepentingan tersebut adalah kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. Birokrasi merupakan alat dominasi suatu kepentingan partikular terhadap lainnya. Birokrasi muncul dan mengadvokasi kepentingan kelas borjuis sebab negara hanya merupakan instrumen dari para borjuis untuk melakukan eksploitasi pada kelas proletar. Bagi Marx, birokrasi selamanya hanya mencerminkan kepentingan partikular dalam kelas dominan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, birokrasi tak ubahnya instrumen yang dikuasai dan dijalankan oleh kelas berkuasa untuk mengamankan kepentingannya. Justifikasi dan ekstensi dari birokrasinya penuh tergantung kepada kelas yang berkuasa. Ketika birokrasi mengklaim telah mempresentasikan kepentingan universal masyarakat, sesungguhnya itu tak lebih dari selubung ideologis yang berusaha mengaburkan hakikatnya sebagai pelayan dominasi kelas pengusaha. Teori birokrasi Karl Marx mengatakan adanya pembagian kelas. Karl Marx mengatakan bahwa setiap masyarakat pasti ada kelasnya masing-masing. Tidak ada pemerataan, tidak ada jalur yang sama, namun dibagi antara kelas yang berkuasa dan tidak berkuasa. Kelas yang berkuasa disebut juga dengan kelas borjuis. Kelas borjuis akan tetapi berkuasa karena memiliki kekuasaan teknologis dan sumber daya yang lebih, dan dia mampu menguasai kaum yang lemah atau kelas yang berada di bawahnya, atau yang dikenal dengan kelas proletar. Pembagian kelas seperti ini sangat banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.